Shalom teman-teman semuanya. Ya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama kembali beribadah secara online. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, yuk ajak orang tua kalian semuanya untuk membimbing kalian selama ibadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi sama seperti saat sedang bersekolah minggu. Dan jangan sambil tiduran ya. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggunya di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara api, yaitu Tante Rona, atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan diberi keterangan persembahan api. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Ya, hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Teman-teman harus beribadah dari awal sampai akhir ya. Benar. Dan jangan lupa siapkan buku saku kalian. Ya, sebelum memulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa bersama Kak Dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Ya, Tuhan Allah ada di tengah kita semuanya. Begitu besar perbuatannya. Haleluya. Yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita bangkit diri bersama-sama. Katakan bersama, Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Yuk bersama besar, dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar, puji nama Tuhan. Karena Tuhan Allah sudah ada di tengah kita, hati kita dipenuhi nyanyian bagi Tuhan. Ya, benar sekali. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku
hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kita sembah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Sembahlah Tuhan, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dariku dan darimu. Betul sekali. Ya, kita muji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan bersuka cita. Semuanya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung, biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Semua siap ya? Yo, yo, yo. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, "Ku mau cinta Tuhan Yesus." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini hati kami Tuhan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik pada kami Tuhan, dan hati kami selalu bersyukur akan setiap kasih-Mu Bapa. Kami mau selalu mencintai-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama katakan, ya Aba, ya Bapa dengan segenap hati. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari hari ini. kami Kami boleh boleh bersukacita bersukacita bersama-sama. bersama-sama. Dan saat ini Dan saat ini kami mau mendengarkan, melihat cerita Alkitab. Tuhan Yesus, pimpin kami sehingga kami boleh mendengarkan dan melihat cerita Alkitab dengan tenang dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, happy Sunday. Hari ini Tante akan bercerita tentang anak lembu emas. Diambil dari Keluaran pasal 32. Sudah siap semuanya untuk mendengarkan? Kita mulai ya. Ketika Musa naik ke atas gunung untuk berbicara kepada Allah, bangsa Israel menatapnya dengan takjub. Wah, awan di atas gunung saat itu begitu berkilauan, begitu terangnya sampai menyilaukan mata. Tetapi hari demi hari berlalu dan Musa masih belum kembali. Kira-kira apa yang terjadi ya? Mereka bosan memperhatikan dan menunggu. Kami ingin bertindak menurut kemauan kami lagi, kata mereka kepada Harun. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada Musa. Tolonglah, kau buat Allah yang akan menuntun kami. Lalu kata Harun, tanggalkanlah anting-anting emas kalian dan bawa kepadaku. Dengan senang hati, orang-orang melepaskan perhiasan mereka dan Harun melelehkan semuanya. Kemudian dari emas itu ia membuat sebuah patung anak lembu. Inilah Allah kita, inilah Allah kita, teriak orang-orang itu dengan gembira. Besok kita akan mengadakan perayaan untuk menghormati Allah. Harun menjanjikan dan mereka menyetujuinya dengan bersemangat. Keesokan harinya mereka mulai mengadakan perayaan itu. Mereka mendirikan patung lembu dan menari-nari mengelilinginya. Mereka mengadakan perjamuan dan minum-minum. Tidak lama kemudian perayaan itu berubah menjadi pesta minum yang liar. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Lalu kata Allah kepada Musa, "Turunlah dari gunung ini Musa. Orang-orang itu telah melanggar perintahku." Allah sangat marah dan sedih sebab mereka sangat cepat melanggar janji kudus kepadanya. Cepat-cepat Musa turun sambil membawa 2 loh batu yang bertuliskan perintah Allah. Yosua, orang kepercayaan Musa, menyertainya. Kedengarannya seperti sedang terjadi peperangan, kata Yosua, bingung dengan semua hingar-bingar itu. Itu bukan peperangan, itu suara nyanyian, jawab Musa muram. Ketika semakin dekat dan melihat orang-orang menari-nari dan lompat-lompat mengelilingi patung anak lembu itu, Musa sangat marah. Musa melemparkan 2 loh batu yang diberikan Allah kepadanya hingga pecah. Kemudian Musa masuk ke perkemahan dan mengambil patung emas itu. "Mengapa kau membiarkan mereka melakukan ini?" Musa membentak Harun. "Jangan marah kepadaku," Harun memohon. "Ini semua kesalahan bangsa yang jahat dan keras kepala ini." Musa menggiling anak lembu itu sampai menjadi bubuk, mencampur serbuk emas itu dengan air dan menyuruh orang Israel meminumnya. Kemudian
Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan serta berkata, "Siapa yang memihak pada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Apa yang diperintahkan Musa kepada mereka? Beginilah firman Tuhan Allah Israel. "Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedang pada pinggang dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan dari satu gerbang ke gerbang yang lain dan membunuh orang-orang yang sudah melanggar perintah Tuhan." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa itu, "Kamu telah berdosa besar. Aku sekarang akan menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu." Lalu Musa kembali naik ke atas gunung Sinai untuk bertemu Tuhan, memohon ampun untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah adik-adik, baru saja kita mendengarkan cerita anak lembu emas. Kemarin kita sudah belajar 10 perintah Allah. Salah satunya, jangan menyembah berhala untuk disembah. Bangsa Israel tidak mentaati perintah itu. Mereka lupa atau tidak percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah jauh lebih besar kuasanya dibanding patung atau berhala. Iya Kak Javanti, Tuhan tidak bisa digantikan. Berhala itu benda mati, tidak berkuasa sama sekali. Jadi ingat ya adik-adik, Tuhan kita tidak bisa digantikan oleh patung atau berhala. Tidak boleh ada benda yang kita sembah selain Tuhan kita. Jadi ingat kisah bangsa Israel tadi, pelanggaran kita membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan menerima hukuman. Melanggar perintah Tuhan itu dosa. Terus ikuti ibadah Abi dengan setia dan rajin ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa bersama Kak Unggul. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Tirukan Kak Unggul ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Terima kasih atas berkat atas berkat yang Engkau beri. yang Engkau beri. Tuhan, Tuhan, ajar kami ajar kami untuk selalu setia setia hanya kepadamu. hanya kepadamu. Tuhan, Tuhan, kami percaya kami percaya hanya Engkau hanya Engkau satu-satunya Tuhan satu-satunya Tuhan yang kami sembah. yang kami sembah. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah berdoa. berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Tetap berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Ya, terus jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi. Ya, jangan lupa isi buku saku kalian dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 19 ayatnya yang ke-19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.